Saya yakin pasti banyak teman-teman di sini yang merasa tidak ada motivasi dalam mengerjakan sesuatu. Dan hal tersebut tentunya akan membawa problem bagi kehidupan kita. Pikiran capek, mengganggu produktivitas setiap hari, dan yang pastinya kehilangan motivasi membuat apa yang kita sukai menjadi tidak disukai lagi. Maka teman-teman sekalian, marilah kita menyimak beberapa teori tentang motivasi di dunia psikologi yang mungkin dengan mengetahuinya teman-teman bisa untuk membangkitkan motivasi untuk mencapai goals tujuan yang telah direncanakan, yang telah diplanningkan teman-teman. Tanpa berlama-lama, marilah kita simak tentang teori-teori motivasi tersebut. Setiap individu yang ada di dunia ini pastilah memiliki paling tidak satu hal yang harus mereka penuhi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, hal tersebut biasanya disebut dengan kebutuhan. Adanya kebutuhan yang harus terpenuhi membuat setiap individu memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, menurut Abraham Maslow, salah satu psikolog yang berasal dari Amerika Serikat, ia mencetuskan teori yang namanya teori hierarki kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologi. Nah, kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Misal, kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman perlu tahu bahwasanya bagian kebutuhan fisiologi ini jika tidak dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan mengganggu tercapainya pemenuhan kebutuhan di tingkat selanjutnya. Adapun kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Sebagai contoh, misal bahaya yang akan mengancam, kebutuhan perlindungan dari tindak kriminalitas, kebutuhan rasa aman dari ancaman penyakit, kebutuhan rasa aman dari bahaya bencana alam, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial atau rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan, sehingga setiap individu perlu yang namanya kebutuhan sosial atau rasa cinta kasih sayang. Nah, yang keempat adalah kebutuhan mendapat penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini adalah tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah. Maksud dari kata penghargaan di sini merupakan harga diri. Nah, adapun harga diri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk penghargaan diri sendiri yang seperti kepercayaan pada diri sendiri, meraih prestasi, menjadi pribadi yang mandiri, memiliki kemampuan serta kompetensi yang mumpuni. Yang kedua adalah bentuk penghargaan diri dari orang lain, seperti mendapatkan status, gelar, pangkat jabatan, apresiasi atas ketekunan yang dilakukan, mendapatkan pujian, dinilai baik oleh orang lain. Yang kelima adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Nah, jika teman-teman masih bingung dengan gambaran aktualisasi diri, maka kita misalkan seperti jika seorang individu itu adalah seorang musisi, maka seharusnya ia pergi untuk bermusik. Jika ia adalah penari, maka ia harus menggerakkan tubuhnya. Jika ia adalah seorang pendidik, maka ia harus mencari seseorang yang dididik. Dan masih banyak lagi untuk mencapai goals yang mereka gemari dan mereka inginkan. Nah, yang kedua teman-teman sekalian adalah self-determination theory.
Teori determinasi diri ini adalah kemampuan seseorang dalam mengatur, memanage diri sendiri, membuat keputusan sendiri, dan berpikir dengan kemauan diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Determinasi diri juga berdampak besar pada motivasi. Jika manusia percaya bahwa mereka dapat mengelola diri mereka sendiri dengan baik, maka kemungkinan besar akan menemukan lebih banyak motivasi dalam tugas apapun yang ingin mereka lakukan. Misalnya, kita ingin sehat, bertenaga, kuat dan bugar, maka kita mesti mematok diri untuk berdisiplin dalam berolahraga dan olah batin. Kita meski menetapkan pola makan sehat sebagai bagian dari kebiasaan hidup. Kita perlu mengurangi nasi dan membatasi daging sambil lebih banyak makan sayuran dan buah-buahan yang berprotein. Yang ketiga adalah expectancy and value theory. Ekspektasi teori adalah bagaimana kita mempunyai harapan yang tinggi. Nah, dengan harapan tersebut, dengan harapan yang tinggi, maka kita akan mudah termotivasi untuk melakukan pekerjaan apapun untuk mencapai harapan kita. Kemudian value theory. Nah, teori ini adalah mengetahui tentang nilai dari apa yang kita tuju dan apa yang kita kerjakan. Value yaitu nilai subjektif terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, value mengacu pada sejauh mana seseorang peduli atau menghargai tugas yang ada. Sebagai contoh di dunia pendidikan, seberapa keras siswa belajar akan dipengaruhi oleh value yang mereka miliki atas tujuan yang telah mereka tetapkan. Agar termotivasi dalam mengejar tujuan belajar, siswa juga harus memegang harapan terhadap hasil belajar yang positif atau ekspektasi, yaitu harapan untuk keberhasilan mencapai tujuan. Ekspektasi atau harapan dapat memberikan pengaruh yang kuat pada motivasi siswa. Seberapa keras siswa belajar sangat bergantung pada seberapa besar harapan yang ingin mereka capai. Yang keempat adalah attribution theory. Secara sederhana, teori atribusi merupakan teori berusaha untuk menerangkan perihal perilaku yang ada pada seseorang. Melalui teori ini, kita akan mempelajari proses ketika seseorang menginterpretasikan peristiwa, alasan atau sebab dari perilaku yang mereka lakukan. Ketika kita sudah berusaha dan dapat mengontrol usaha kita untuk terus berusaha belajar, karena ekspektasi saya ingin mendapat lulusan terbaik, misalnya ingin mendapat lulusan terbaik di Steinmagene, maka atribusi saya adalah bisa mengontrol usaha saya untuk terus belajar dan belajar agar mencapai ekspektasi tersebut dan mencapai keberhasilan. Growth mindset and fixed mindset. Nah, growth mindset berarti kita percaya bahwa kecerdasan dan bakat yang dimiliki dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu. Sementara fixed mindset merupakan pola pikir yang membuat kita percaya bahwa kecerdasan itu tetap. Nah, untuk lebih memahami hal tersebut teman-teman sekalian, marilah kita bedakan antara growth mindset dengan fixed mindset. Nah, adapun perbedaan tentang cara pandang terhadap tantangan, orang dengan growth mindset justru suka dengan tantangan, bahkan merangkulnya. Jika ada masalah, mereka menyikapi sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Namun, pada orang dengan fixed mindset, mereka mempunyai kecenderungan untuk menghindari tantangan karena mereka was-was dengan kegagalan. Perbedaan selanjutnya yaitu tentang kegigihan dalam menghadapi masalah. Menyerah adalah kata terlarang bagi orang dengan growth mindset. Mereka gigih saat menghadapi rintangan. Sebaliknya, orang dengan fixed mindset cenderung lebih mudah menyerah saat dihadapkan pada masalah. Orang dengan growth mindset cenderung menyikapi kritikan sebagai salah satu sumber pelajaran. Sebaliknya, orang dengan fixed mindset sangat susah menerima bahkan menolak kritikan. Kemudian perbedaan yang mungkin kita bisa ambil dari growth mindset dan fixed mindset yang terakhir adalah bagaimana sikap saat melihat kesuksesan orang lain. Orang yang memiliki growth mindset
suka melihat kesuksesan orang lain dan menjadikannya sebagai inspirasi dan tempat untuk belajar dan motivasi. Namun bagi orang dengan fixed mindset, mereka justru merasa terancam akan kesuksesan orang lain. Jika membandingkan keduanya, growth mindset jelas lebih baik. Cara pandang dan pola pikir yang dibangun punya banyak sisi positif dibandingkan dengan fixed mindset. Di dunia yang terus berkembang, growth mindset juga punya tempat yang lebih baik. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, maka growth mindset jelas lebih baik.